Nama Emil Audero kembali dibahas setelah video sang ayah kembali ramai di media sosial. Pedampang mendadak singgung timnas yang tak pernah menang melawan tim Gajah Perang. Tom Haye buka suara setelah memilih bergabung dengan Almeria City. Update proses Mesirges dan Eliano jelang melawan Bahrain dan Cina. Ciro Dewal dikabarkan diproses untuk membela timnas Indonesia. Hasil gorokan Yum Ki-hun manjur untuk striker timnas di klubnya masing-masing. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Benernya dia mau bela timnas. Video lawas ayah pemain keturunan Indonesia yaitu Emil Audero kini kembali mengemuka di sosial media. Cuplikan itu pun kini kembali mengundang banyak reaksi dari para warganet di tanah air. Ya, sebagaimana diketahui dalam video tersebut, ayah Emil Audero tidak merekomendasikan anaknya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Menurutnya, Emil Audero lebih baik bermain untuk timnas Italia di Piala Dunia. Dalam keterangannya, ayah Emil Audero itu juga menyinggung soal timnas Indonesia yang minim prestasi. Di mana ia mengatakan bahwa saat itu skuad Garuda kesulitan untuk lolos ke Piala Asia. Mimpi kali kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia, ya harus diambil di sana. Indonesia lolos Piala Asia saja tidak, apalagi Piala Dunia. Tidak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia, ungkapnya dalam video yang beredar tersebut. Ya, Emil sendiri sempat menjadi target coach Sintayong untuk diproses. Saat itu, Emil Audero merupakan kiper di Serie A Italia yang dinilai akan memberikan kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Namun kala itu harapan coach Sintayong pun pupus setelah sang ayah menolak Emil untuk bergabung. Namun seiring berjalannya waktu pula, tim Merah Putih pun berhasil mengejutkan dunia, di mana skuad Garuda mampu lolos ke Piala Asia 2023. Coach Sintayong pun bahkan sukses membawa timnas Indonesia tembus ke babak 16 besar di turnamen bergengsi itu. Selain itu, kini Coach Sintayong juga kembali berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 secara otomatis, sebab timnas Indonesia berhasil melaju jauh ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dalam hal ini, warganet pun seakan menyampaikan pesan kepada ayah Emil perihal pencapaian skuad Garuda saat ini. Alhamdulillah Pak, Indonesia sudah lolos Piala Asia 2027 dengan otomatis, saut komentar akun Piswalk. Ya, selain itu, saat ini timnas Indonesia diketahui memiliki penjaga gawang tangguh di bawah Mister Gawang. Sosok penjaga gawang tersebut adalah Martin Paes, pemain FC Dallas yang selalu tampil memukau di setiap pertandingannya, di mana Martin Paes saat ini mampu memincut hati para penggemar tim Merah Putih. Hal itu berkat penampilannya bersama timnas Indonesia di dua laga putaran ketiga ini. Ya, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand yaitu Madampang kini memang mengakui soal kehebatan timnas Indonesia di bawah asuhan coach Sintayong. Namun di balik pujian itu, Madampang juga menyindir timnas Indonesia yang tidak pernah menang atas timnas Thailand di Piala ASEAN. Di Piala ASEAN, baik Indonesia maupun negara lainnya sama-sama menakutkan. Timnas Indonesia tim yang bagus dan terbukti mereka lolos ke babak ketiga, kata Madampang mengutip dari The Tau 247. Namun di Piala ASEAN belakangan ini, Thailand belum pernah kalah dari Indonesia, lanjut Madampang. Ya, apa yang dikatakan Madampang itu memanglah benar, di mana timnas Indonesia sebelumnya memang selalu kalah dari timnas Thailand di Piala ASEAN. Namun bisa jadi tidak untuk di ajang selanjutnya. Ya, sejauh ini timnas Indonesia dicap sebagai spesialis runner up, di mana di sepanjang sejarah bermain di Piala ASEAN, tim Merah Putih itu sudah 6 kali finish di posisi kedua. Sebut saja seperti pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan 2020. Dari 6 final tersebut, 4 diantaranya timnas Indonesia melawan Thailand. Dalam kesempatan itulah tim Merah Putih selalu kalah. Proses Mesirges dan Eliano di Komisi 10 DPR RI kini akan segera dilakukan. Hal itu agar keduanya bisa membela timnas Indonesia secepatnya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Ibu Hetifah soal rapat proses Mesirges dan Eliano. Melalui akun Instagramnya, Hetifah mengatakan bahwa proses dua pemain tersebut akan segera dilakukan. Ya, seperti diketahui, Mesirges dan Eliano telah datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Keduanya diketahui telah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan proses mereka pun sudah masuk di DPR RI.
di mana proses itu sudah terlihat dalam sebuah unggahan di akun Instagram Hetiva yang terlihat menaikkan berkas itu dengan Menpora. Ia pun mengungkapkan bahwa rapat soal proses Mesilkis dan Eliano itu akan digelar pada Selasa 17 September 2024 ini. Teman-teman, rapat negosiasi Mesilkis dan Eliano di Komisi 10 diagendakan hari Selasa tanggal 17 September pukul 15.00 sore waktu Indonesia Barat, tulis Hetiva. Hetiva mengatakan bahwa kabar itu ia berikan untuk pecinta sepak bola tanah air yang ingin tahu soal perkembangan proses dua pemain tersebut. Walaupun proses di Komisi 10 akan digelar dalam waktu dekat ini, Mesilkis dan Eliano tentunya masih butuh waktu untuk bisa membela timnas Indonesia. Hal itu karena setelah rapat di Komisi 10, proses Mesilkis dan Eliano ini akan dilanjutkan di Komisi 3. Apabila nantinya bisa disetujui oleh Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI, maka proses keduanya ini akan berlanjut ke Kementerian Sekretariat Negara. Dalam kesempatan itu akan ada surat keputusan dari Presiden RI lanjut ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalani sumpah WNI-nya. Apabila nantinya Mesilkis dan Eliano sudah menjalani semua proses tersebut, dua pemain keturunan ini nantinya akan bisa segera membela skuad Garuda, di mana proses keduanya memang diharapkan bisa segera selesai dalam waktu dekat ini. Hal ini dikarenakan saat ini timnas Indonesia akan kembali berjuang di putaran ketiga pada bulan Oktober mendatang. Tim asuhan Coach Sintayong dijadwalkan akan melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 ini. Apabila proses Mesilkis dan Eliano selesai dalam waktu dekat ini, maka mereka akan bisa menambah kekuatan tim merah putih di lanjutan putaran ketiga ini. Jairo Dewal kini selanjutnya yang dikabarkan akan bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Ya, Jairo adalah pemain keturunan Indonesia yang termasuk grade A. Pemain yang pernah bermain di Crystal Palace ini kini kabarnya menjadi target PSSI selanjutnya. Hal ini disampaikan oleh media Belanda itu Football Premier ketika berbincang di kanal YouTube-nya dengan Mauro Ciltra. Ini cukup istimewa karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain kamu, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Dewal adalah salah satunya yang sedang dalam proses, ucap hostnya itu. Sontak pernyataan dari hostnya tersebut membuat publik kembali tertuju pada Jairo Dewal karena sudah sejak lama Jairo dirumorkan akan menjalani proses bersama PSSI, di mana Jairo merupakan pemain pesepak bola yang malang melintang di Eropa. Terakhir ia bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier League sebelum akhirnya sekarang bermain di Liga Belgia. Selain pernah bermain di Liga Inggris, Jairo Dewal juga sempat bermain di berbagai kelompok umur di timnas Belanda. Diketahui ia juga pernah memperkuat timnas Belanda senior dengan 3 cap. Tentu dengan track record yang bagus ini, Jairo akan sangat bisa untuk membantu timnas Indonesia jika benar akan diproses oleh PSSI. Gelandang timnas Indonesia yaitu Tom Haye kini mengungkapkan alasannya setelah memilih Almeria sebagai klub barunya. Saya memilih Almeria dengan pikiran dan hati saya. Saya telah melakukan percakapan yang baik dengan mereka dan saya yakin pada strategi ini di dalam dan di luar lapangan, kata Tom Haye dikutip dari Almeria City. Semua ini dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan pribadi saya. Berarti saya akan melakukan semua yang saya bisa di musim ini untuk mempertahankan Almeria di Liga Primer, ucap Tom Haye menambahkan. Tom Haye didatangkan oleh Almeria dengan status bebas transfer dan mendapatkan kontrak 1 tahun. Direktur teknik Almeria pun mengungkapkan bahwa Tom Haye merupakan pemain yang dicari oleh klubnya saat ini. Selain itu, Almeria juga merupakan klub terakhir yang melakukan pendekatan dengan Tom Haye setelah gelandang tersebut sempat dikaitkan dengan klub-klub Eropa. Almeria saat ini berada di peringkat ke-17 di Eredivisie atau kedua dari bawah. Dalam 4 laga terakhir, Almeria baru meraih 1 poin. Dua striker timnas Indonesia yaitu Hoki Caraka dan Ramadan Sananta kini memberikan kontribusi gol setelah kembali ke klubnya masing-masing. Ya, sebelumnya Hoki Caraka dan Ramadan Sananta dipanggil Coach Sintayong untuk putaran ketiga. Keduanya dalam kesempatan itu tidak mendapatkan menit bermain. Namun meski demikian, kedua striker muda itu punya kontribusi gol saat pulang ke klubnya masing-masing, di mana Hoki Caraka berkontribusi dalam gol PSS Sleman ketika melawan Borneo FC. Ia melepaskan tendangan keras yang gagal diantisipasi kiper dan berujung gol bunuh diri oleh bek lawan. Sedangkan Ramadan Sananta sukses mencetak gol ketika Persis Solo menghajar Madura United dengan skor 4-0. Striker 21 tahun itu mencetak gol apik lewat tendangan kerasnya. Adapun Sananta mengakui bahwa hal itu ada efek dari pelatih striker baru timnas Indonesia yaitu Yum Ki-hun. Kemarin dia sempat menyampaikan ada sebagian kekurangan. Power dia bilang sudah oke, tapi saya banyak belajar dengan pelatih striker yang baru dari Korea, ucap Sananta setelah pertandingan. Nah, kehadiran Yum Ki-hun ini ternyata mendapatkan apresiasi dari pemain tersebut, di mana penyerang Persis Solo itu menegaskan bahwa ia mengakui bahwa dirinya semakin berkembang dengan adanya tambahan pelatih baru di timnas Indonesia. Adapun Yum Ki-hun diketahui memang direkrut oleh Coach Sintayong untuk melatih sektor penyerangan
agar lebih tajam. Sebab di posisi itulah yang menjadi sorotan karena menjadi titik lemah di skuad Garuda. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silakan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Insya Allah rugi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.